Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tamimi dari Kebun Porang Ananta Banjarnegara. Baiklah sahabat semua, untuk sesi kali ini dari cara membuat bibit porang dengan menggunakan umbi atau katak belah, kita akan masuk ke tahap semai. Sebelum kita melakukan persemaian dari umbi belah, kita terlebih dahulu persiapkan alat-alatnya. Ini adalah umbi yang sudah kita belah dan siap untuk dimasukkan ke dalam persemaian. Nutrisi semai dari Aspire yang sudah kita saring dan masukkan ke sprayer. Ini sekam bakar dan juga ember. Atau bisa juga kita menggunakan ember yang lebih besar, misalkan seperti ini, ember bekas cat tembok ya, yang kita lubangi pada bagian bawahnya. Ini untuk mencegah media semai terlalu basah karena respirasi yang berlebihan di dalamnya. Untuk satu ember ini kita bisa semai sekitar 1000 sampai 1500 umbi belah, jadi cukup lumayan banyak. Dasar ember kita isi dengan media sekam bakar kering dengan ketebalan sekitar 5 sampai 8 cm. Pada bagian dasar ini sengaja saya beri media sekam bakar lebih banyak, lebih tebal, karena ini berfungsi nanti untuk mengontrol kelembaban. Uap air yang nanti akan terbentuk pada saat nanti ember kita tutup rapat dengan plastik. Uap air hasil dari respirasi bibit yang ada di dalamnya itu akan mengalir ke bawah. Dengan begitu diharapkan media sekam bakar yang ada di atasnya atau di bagian atas ini tidak akan menjadi terlalu basah, yang akhirnya bisa menyebabkan umbi menjadi busuk. Setelah dirasa cukup tebal, kita ratakan dan kita padatkan sedikit. Kemudian kita semprot dengan nutrisi semai dari Aspire secukupnya saja. Kalau saya biasanya untuk ember ukuran segini, satu lapis biasanya cuman saya semprot sekitar 5 sampai 10 kali semprotan. Sekarang umbi bibit belah sudah bisa kita masukkan ke dalam media persemaian. Pastikan ada jarak antara satu umbi dengan umbi yang lainnya dan jangan sampai ada yang saling bertindihan. Ini untuk mencegah terjadinya pembusukan, karena dengan adanya jarak antar umbi ini secara otomatis sekam bakar yang nantinya akan kita timbun di atasnya itu akan masuk ke sela-sela antar umbi. Ini berfungsi juga untuk menyerap kadar air yang berlebih dari umbi itu sendiri, karena sifat dari sekam atau arang itu sangat mudah untuk menyerap kadar air. Setelah umbi belah kita ratakan, kita bisa mulai timbun dengan sekam bakar. Pastikan semua umbi tertimbun secara sempurna. Kalau kita biasanya ketebalan untuk sekam di atas umbi ini sekitar 3 sampai 5 cm. Untuk posisi umbi kita letakkan secara acak, jadi nggak harus kulitnya di posisi atas atau di bawah. Yang penting kita taruh saja. Intinya ada jarak antar masing-masing umbi belah sehingga tidak memicu terjadinya pembusukan antar umbi karena terlalu lembab. Setelah cukup tebal kita ratakan. Pastikan semua umbi sudah tertutup rapat dan tidak ada yang terlihat. Kemudian kita semprot lagi dengan menggunakan nutrisi sekitar 5 sampai 10 semprotan. Setelah itu umbi kemudian kita letakkan lagi di atas media semai yang sudah kita semprot dengan nutrisi. Seperti tadi kita ratakan dan kita pastikan ada jarak antar masing-masing umbi belah dan tidak saling menumpuk. Setelah cukup padat, kemudian kita timbun lagi bibit umbi belah ini dengan sekam bakar. Sama seperti tadi, kita gunakan sekam bakar untuk menutup rapat dari semua bibit belah.
jadi sampai tidak ada yang terlihat, kurang lebih sekitar 3-5 cm untuk ketebalan skamnya. Cukup tebal ya, tinggal kita ratakan dan pastikan sudah tidak ada lagi umbi belah yang terlihat. Kemudian kita kembali seperti tadi, semprot dengan menggunakan nutrisi semai dari Asfire. Cukup dengan 5-10 kali semprot saja, jadi jangan sampai terlalu basah. Cukup ya. Kemudian kita kembali letakkan bibit umbi belah di atas media semai yang sudah kita semprot dengan nutrisi. Kebetulan ini tinggal tersisa bibit umbi belah dari tunas utama. Ini memang sengaja kita pisahkan untuk disemai di bagian paling atas. Tentunya fungsi dari semai bibit umbi belah yang ada mata tunas utamanya ini di posisi paling atas sebagai kontrol dari semua bibit umbi yang kita semai di bagian bawah, karena kita tidak mungkin bisa melihat kondisi di bawah ya, jadi kita bisa menggunakan umbi belah yang ada mata tunasnya ini sebagai patokan perkembangan dan pertumbuhan dari umbi-umbi yang ada di bawahnya. Intinya kalau umbi belah yang dengan mata tunas sudah aktif saja belum ada perkembangan, apalagi bibit umbi yang berada di bawahnya yang sama sekali belum muncul mata tunasnya ketika kita semai. Kemudian kita timbun bibit umbi belah yang memiliki mata tunas utama tadi dengan sekam bakar sampai benar-benar tertimbun secara sempurna. Kembali kita ratakan dan padatkan sekam bakarnya, kemudian baru kita semprot dengan nutrisi khusus untuk pembuatan bibit umbi porang. Cukup ya, dan kita hanya tinggal menutup media semai ini dengan menggunakan plastik. Wadah yang kita gunakan untuk persemaian harus benar-benar tertutup dengan rapat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi di dalam persemaian menjadi kedap udara. Hal ini tentunya akan menjadikan ruang dari persemaian akan selalu terjaga kelembabannya. Tutup rapat dan kita tinggal meletakkan semaian ini di tempat yang tidak terkena oleh sinar matahari langsung. Kita bisa lakukan pengecekan setiap minggu atau setelah 2 minggu.